Masira Yusuf Hidayat dengan NIM 2414010271. Saya berasal dari PIG. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi ruang lingkup kurikulum mata lokal dan pengembangan kurikulum mata lokal. Nah, di sini ada yang namanya ruang lingkup kurikulum mata lokal, di mana ruang lingkup kurikulum mata lokal ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkup wilayah dan lingkup daerah dan lingkup sekolah. Nah, sebelum kita mulai kepada video pembahasan kali ini, ruang lingkup kurikulum mata lokal ini sangat penting dalam dunia pendidikan, karena mata lokal itu hadir untuk menjembatani antara pendidikan di sekolah dengan realitas kehidupan masyarakat sekitar. Nah, jadi dengan ini siswa itu akan lebih mengenal budaya daerahnya sendiri daripada mereka mengenal wilayah-wilayah yang lain. Nah, jadi ruang lingkup ini pada dasarnya menjelaskan apa saja yang termasuk dalam mata lokal, serta di mana dan bagaimana mata lokal itu diterapkan. Dalam hal ini, ruang lingkup mata lokal itu terbagi menjadi bagian utama, yaitu lingkup sekolah dan lingkup wilayah. Yang pertama kita bahas tentang lingkup sekolah. Nah, di tingkatan sekolah ini muatan lokal itu mencakup berbagai jenis materi yang disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan di sekitar. Misalnya bahasa daerah seperti bahasa Minangkabau, bahasa Jawa, dan bahasa Melayu juga. Contoh konkretnya di Sumatera Barat ini, misalnya di Minangkabau. Di Minangkabau pembelajaran mata lokal itu bisa digunakan secara berbahasa Minang, sehingga murid-murid itu lebih mengenal bahasanya dibandingkan bahasa-bahasa lain gitu. Selain itu, mata lokal ini juga bisa berupa penggunaan bahasa asing dalam pembelajaran, misalnya bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Misalnya di sini kita menggunakan pembelajaran bahasa Arab. Misalnya di sekolah-sekolah pesantren itu pembelajaran bahasa Arab itu sangat penting dan sangat guna, karena dengan pembelajaran bahasa Arab ini kita bisa lebih mengenal atau lebih memaknai isi dari dalam pembelajaran Al-Quran dan pembelajaran hadis. Selanjutnya ada contoh lain seperti kesenian daerah, misalnya tari daerah, tari tradisional seperti tari piring dan lain sebagainya, dan juga ada keterampilan. Dari keterampilan ini murid itu bisa mengasah kemampuan mereka seperti membuat anyaman dari tangan atau kerajinan tangan. Dari keterampilan ini mata lokal itu bisa murid itu mengasah kemampuan mereka dari pembelajaran keterampilan tersebut. Sehingga dengan lambat laun pembelajaran tersebut, murid itu lebih mengasah kemampuan mereka di bidang itu, sehingga diharapkan akan mendapat rezeki bagi siswa itu di masa mendatang tentunya. Nah, yang terakhir ada itu pengetahuan tentang lingkungan sekitar. Pengetahuan dengan lingkungan sekitar ini misalnya siswa itu diajarkan dengan potensi laut, keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna, dan hutan-hutan rimba yang ada di sekitar mereka. Jadi mata lokal itu bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang berbentuk lingkungan sekitar kepada siswa itu, sehingga siswa itu bisa mengenal betapa kaya atau banyaknya sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Kemudian ada yang namanya lingkup wilayah. Nah, lingkup wilayah ini merupakan mata lokal yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Misalnya di daerah pesisir kan ada di daerah pesisir itu banyak laut. Jadi siswa itu yang belajar di daerah desa
kita sebagai guru bisa menerapkan pembelajaran muatan lokal kepada mereka berbasis seperti mengelola ekosistem laut. Nah, contohnya siswa itu diajarkan untuk membudidayakan ikan, kemudian juga diajarkan untuk cara menangkap ikan dari laut. Kemudian ada di daerah pertanian, misalnya di pedesaan. Di pedesaan itu kan banyak petani. Jadi sekolah-sekolah yang ada di pedesaan itu kita berikan mereka pembelajaran berbasis pertanian. Misalnya bagaimana cara untuk menanam padi, memupuk dan segala macamnya. Begitu juga di tempat-tempat lain seperti perkotaan, pegunungan dan lain sebagainya. Jadi setiap sekolah itu diberikan kebebasan untuk memilih materi yang mereka inginkan sesuai dengan kondisi di lingkungan sekitar, karakteristik siswa dan kondisi sosial yang ada di sekitar mereka. Inilah yang membuat sekolah itu seolah-olah memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerah. Baiklah, kemudian kita masuk kepada materi pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup, yaitu pengembangan kurikulum muatan lokal. Di mana pengembangan kurikulum muatan lokal ini? Pada pengembangan kurikulum muatan lokal ini kita terlebih dahulu melakukan evaluasi. Kita melakukan evaluasi apakah pembelajaran yang kita berikan itu efektif atau tidak. Jadi setelah kita melakukan evaluasi kepada murid tersebut, jadi kita bisa mengetahui di mana letak kekurangan dari pembelajaran tersebut, sehingga kita bisa mengadakan perbaikan ke depannya. Atau jika guru itu kurang profesional atau materinya itu kurang lengkap, maka di situ ada perbaikan sistem. Ibaratkan guru yang kurang profesional itu kita berikan pelatihan, dan jika materinya itu kurang, maka akan dicarikan materi yang sesuai dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Di dalam pengembangan kurikulum muatan lokal ini, pemerintah juga memiliki peran penting dalam muatan lokal ini, seperti mengawasi tingkat sedangkan kabupaten kota itu bertugas untuk mengawasi tingkat pendidikan di sekolah-sekolah dasar. Selanjutnya ada dua arah pengembangan. Yang pertama ada itu pengembangan jangka panjang, di mana pengembangan jangka panjang ini itu siswa itu diajarkan keterampilan memasak atau menjahit. Pengembangan jangka panjang, di mana pengembangan jangka panjang ini adalah pembelajaran kepada siswa itu secara berkelanjutan atau berkesinambungan, sehingga materi itu bisa dikuasai oleh murid itu secara mendalam, sehingga diharapkan siswa itu bisa untuk memanfaatkan materi yang dia pahami itu untuk mengembangkan kemampuan diri atau mengembangkan daerahnya. Tentu juga harus bermanfaat bagi daerahnya serta lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua ada pengembangan dari sisi materi. Dari sekolah itu bisa menentukan materi. Contohnya di era sekarang, muatan lokal itu bisa dikembangkan menjadi kewirausahaan secara sederhana, bahkan menggunakan media sosial. Selanjutnya ada namanya prinsip-prinsip pengembangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, materi itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan atau karakteristik seperti peserta didik. Jika materi itu harus disesuaikan dengan peserta didik. Misalkan anak SD itu cocoknya untuk materi ini, anak SMK itu cocoknya untuk materi ini, dan sebegitu seterusnya. Kemudian ada kebutuhan kompetensi. Artinya kebutuhan kompetensi ini siswa tidak hanya tahu, tapi juga punya sikap dan keterampilan. Kemudian yang penting itu fleksibilitas. Artinya fleksibilitas itu sekolah itu bebas memilih materi yang mereka inginkan tanpa ada tekanan atau gangguan dari pihak manapun. Jadi tentunya pemilihan materi yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut harus sesuai dengan kondisi serta keadaan sosial yang ada di sekitar mereka. Terus yang keempat, manfaat. Jadi materi itu harus memberikan manfaat kepada si murid itu. Artinya
apa yang mereka ajari benar-benar mereka pahami serta manfaatnya juga mereka rasakan. Jadi dengan demikian materi yang kita berikan kepada itu mereka itu tidak akan terbuang sia-sia saja, sehingga mereka bisa mengembangkan kemampuan atau potensi diri mereka dari materi yang kita ajarkan kepada mereka terkait dengan mata lokal. Kemudian ada yang namanya tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini dimulai dari analisis lingkungan. Misalnya sekolah melihat bahwa daerah itu punya potensi wisata. Yang terakhir dalam pengembangan kurikulum muatan lokal itu kita tidak luput dari yang namanya evaluasi. Jadi evaluasi ini merupakan penilaian baik itu berupa tes, ujian dan segala macam. Jadi dari evaluasi ini kita bisa melihat hasilnya, apakah pembelajaran yang kita berikan itu bisa sangat bermanfaat kepada siswa atau tidak. Jadi dari evaluasi ini kita bisa untuk memberikan perbaikan kepada peserta didik, di mana letak kurangnya, apakah materi yang kita berikan itu sudah sepadan dengan lingkungan sekitar atau belum. Mungkin itu saja teman-teman yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.